Halo YouTuber, ini bikin konten malam-malam, bukan konten horor, tapi ini konten wisata. Dan kita emang ingin menggerakkan wisata lokal. Karena pandemi, orang nggak bisa bergerak terlalu jauh, maka sebisa mungkin ini lokal ya. Dan malam ini saya bersama-sama teman-teman dari komunitas pusaka Rembun ya. Singkatannya KUPU guys. Komunitas pusaka, dan ditemani. Oh, ini ternyata ketemu sama orang sendiri di daerah tetangga. Komunitas melawan logika. Lo coba ora keren melawan logika lo. Logikanya ora iso, ning kudu iso gitu. Nah, seperti apa turnya? Kita akan jalan-jalan di kompleks pabrik gula Rembun yang bisa dibilang sudah nggak ada saat ini ya. Tapi sisa-sisa peninggalannya masih ada. Nah, kita akan jalan Nightwalk Heritage. Kita ikutin bareng-bareng yuk. Markas BKR dulu. Wah Pak, di video nggak kelihatan apa-apa ya Pak? Udah kita ya? Ya wis lah, melaku ya. Nanti aja nih pas berhenti atau apa kita cerita-cerita. Iya, bawa center. Ini Pak tadi di mana ya? Sorot aku ya, besar. Kaosnya kali ini disponsori oleh Debus Channel. Pastikan Anda udah subscribe Debus Channelnya Om Riri ya. Yang biasanya orang cari makan, caplok kayak gitu. Nyaplok itu makanan. Ya, caplok. Dulu disebutnya pasar Camplek dan sekarang jadi pasar Rembun. Oh, Sejak 1989. Warung-warung Mana? legendaris di sini juga lumayan banyak. Seperti mungkin ini salah satunya. Ya, Apa? Sate Ahmad Kusni. bener ini sate kambing loh. Oke. Oh, ini dari lama banget. Oke. Bisa dilihat. Tahunnya ada tulisan tahunnya 1942 kalau nggak salah. 1942. Guys, ini termasuk bangunan bersejarah. Dan dulu saya taunya warung sate ini ya diajak ayah saya makan sini, dekat stasiun Rembun. Dan ini tadi ada warung dari, oh itu 89 kok kalah sama ini. 1942 loh. Jami. Ini udah generasi ketiga. Oh ya? Oh, sesuk kuliner ini ya. Ternyata nostalgia menemukan. Nostalgia. Kita bisa masuk ke stasiunnya cuma lihat aja. Ini gimana Pak? Ini kita ada di stasiun Rembun. Jadi ini teman-teman, ternyata kita jalan di kota yang biasa kita lewati, tapi malam hari itu menimbulkan sensasi berbeda. Apalagi ini sak rombongan, pakainya baju hitam-hitam semua. Kita ini kayak mau gangster, mau tawuran. Dan nanti di akhir acara, di satu pemberhentian terakhir katanya, akan ada yang pelukis astral. Pelukis astral. Seperti apa nanti kita lihat yuk. Oke teman-teman, ini pemberhentian pertama ini di stasiun Rembun. Jadi ini stasiunnya dulu juga untuk, ya tentu untuk naik kereta, sama mendistribusikan hasil gulanya itu. Jadi dulu sini ada lori ke seberang jalan, sekarang udah hilang. Dan ini bangunannya masih asli, cuma saat ini stasiun Rembun tidak difungsikan untuk naik turun penumpang, tapi untuk mungkin keretanya ada yang papasan atau apa gantian gitu ya. Itu. Dan Piye kalau malam ya Pak? loh memang kalau malam rada piye. Makanya ini kita salah kostum teman-teman. Ya, saya terutama. Karena kalau hitam, kalau yang lain lari, saya ndak kelihatan. Gitu loh. Jadi iso ketinggalan iki bahaya. Nah kalau pas ada kereta lewat cakep nih Pak. Wah, iya ya. Ini tinggal satu-satunya stasiun yang kita bisa memvideo Sepurli, Pak. Mosok? Oh Ini tempat lain kita juga ya Sapam. Oh. Kalau ini masih dibuka untuk umum Pak berarti? Iya, Cak. Iya bener-bener. Nah, Anda harus bayar peron, tiket masuk loh. Dan nggak Nggak boleh motret bisa. kan? Udah boleh muter deh Nggak sekarang. bisa masuk sekarang Pak, udah nggak boleh, udah kudu punya tiket kereta. Nah iya. Oh iya.
Iya, jadi diduga di stasiun Rebun itu saat-saat tertentu ada kereta lewat, Pak? Boleh pasti toh. Aku kok jadi mikir. Emang jam segini ada yang lewat ini? Barusan toh tadi kita lewat. Ada yang nggak kelihatan juga Pak lewat. Kereta yang Ini nggak kelihatan. kita waktunya terpaut sedikit banget. Kelewatan kereta maksudnya. Ketinggalan kereta kita. Ketinggalan kereta. Nah, coba di sini ada yang bisa dirasakan enggak? Ini tanda kita merasakan dimensi lain. Jadi di sini suasananya benar-benar syahdu ya, campur dingin, campur aduk lah. Jadi dulu di daerah sini tuh mungkin banyak kuli-kuli yang suka mengepulkan barang, dan juga ada sesuatu yang mungkin agak sedikit ya bilang horor itu pintu yang sebelah sore, yang mungkin dulu sempat terjadi ya satu misalnya penyiksaan atau apa tuh, karena dulu ya sempat jadi orang kerja itu ada yang istilahnya kerja paksa, jadi banyak sekali disiksa. Jadi kalau kita masuk ke dimensi pasti akan terdengar teriakan-teriakan yang sangat menyayat. Ya mungkin ada tambahan dari teman saya, Pak Juro Bledek, monggo. Ya, selamat malam. Seperti yang disampaikan oleh rekan kami Mas Hendri Kafe, bahwasanya yang terlihat kembali ke kilas balik seperti yang disampaikan oleh teman kita Mas Hendri Kafe, bahwa di sini dulu tempat untuk aktivitas pengangkutan tebu, dan banyak sekali kegiatan-kegiatan naik turun barang, dan juga yang kami rasakan di sini ada hawa-hawa energi-energi yang negatif juga. Dan yang kita lihat juga kayak ada penyiksaan karena kesalahan-kesalahan kerja daripada pekerja-pekerja yang dulu ibaratnya tidak sesuai dengan keinginan dari para mandornya. Dan nanti kita coba untuk menvisualisasikan yang nanti akan dipegang oleh teman kita Mas Oter Dananjaya. Sekiranya sekian dulu aja. Terima kasih. Di sini dulu ada bangunan juga bekas sekolah rakyat, tapi sekarang udah
nggak ada sisanya lagi belakang bengkel kita di sini dulu. Jadi bekasnya sudah nggak bisa diselamatkan lagi. Banyak bangunan yang di sini nggak bisa diselamatkan. Sayang banget sebenarnya, karena untuk di daerah Prembun sendiri bangunan-bangunan bersejarahnya cukup banyak. Tapi untuk yang terselamatkan itu yang sangat disayangkan, Mas. Ya. Oke teman-teman, ini suasananya hujan, ya kan? Tambah syahdu. Dan ini saya jalan di depan hujan-hujanan, kenapa? Karena saya takut nek saya ngiyup ketinggalan nanti. Ya. Ini kita menuju ke rumah mitra pabrik gula Prembun, Ge. Mungkin untuk penjelasan mitranya bisa Pak Eli untuk penjelasan tentang mitra itu sendiri. Nah, ayo Pak. Woningan Park 3. Woningan Park 3. Ya, Woningan Park 3 itu dulu untuk rumah dinas karyawan mitra pabrik. Jadi kalau di pabrik gula kan ada yang pemasok oli, minyak, itu kan mitra. Ya. Kebanyakan orang-orang ada Amerika, Prancis, Jerman. Oh. Berarti dulu bulenya tinggal sini. Ya, ini di Woningan Park 3. Namanya memang Woningan Park 3. Ya kan ada 1, 2, 3. Satu nanti untuk petinggi pabrik, yang 2 untuk masinis, yang 3 ini untuk mitra pabrik. Nah, ini juga salah satu rumah mitranya. Ge. Wow. Bisa dilihat bangunannya masih utuh. Oke. Dan dulu juga sempat pada tahun 1967 jadi rumah bersalin. Oh. Nggih, nama bidannya itu cukup terkenal, Bu Wukir Sari. Bu Wukir Sari yang dulu juga pernah merawat Presiden Soekarno. Nggih. Dan di sini ini tuh rumahnya. Tempat bersalin dulu tuh ada tahun 1967. Beroperasi sampai 2004. Jadi mungkin karena beliau juga sudah tua, jadi beliau ikut anak cucunya ke Yogyakarta. Dan beliau wafat pada tahun 2015 di sana. Wow. Sebenarnya baru banget kemarin 6 tahun yang lalu, nggih. Iya, betul. Dari Bu Wukir Sari kita bisa mengambil cerita sejarah, cuma kita dulu belum ada komunitasnya. Nggih. Jadi nggak ada tentang sejarah yang masa lampau yang bisa diambil dari Bu Wukir Sari tersebut. Ya. Ini juga dulu rumah. Ini. Nggih. Tapi udah nggak terpakai, terbengkalai seperti ini. Sayang banget ya. Iya, Berhenti dulu, sayang berhenti. Tim Trawangan. Ya, atau kita lanjut? Lanjut aja mungkin, guys. Sorry. Cerita apa, Mas? Payut tenang iki payut. Keretanya datang. Iya, Pak. Ya, dalam penglihatan tradisi lain, si bangunan ini sekarang berpenghuni semacam sesosok tinggi besar, hitam, berbulu, dalam bahasa kita itu genderuwo. Dan ada sesosok lagi nenek-nenek kurus sekalinya itu saja, tidak mau untuk dibicarakan. Terima kasih.
3. Gimana Pak? Baru tempat pertama udah kayak rada seru ya Pak. Kok komen aku nang jobo ya. Tadi nek melayu ketabrak sih aku. Tenang guri ketinggalan soalnya. Bangunannya juga masih asli yang 3 itu. 1, 2, 3. Woningan Park 3. Dulu juga di sini sempat ada jalan yang menghubungkan ke jalan raya yang di depan. Oh, oke. Ya, tapi sekarang sudah ditutup. Di sini dulu, di sini. Ini jalan ini. Iya. Loh, ini sekarang jadi perumahan orang Jadi- atau masih punyanya KAI? Ini masih punya KAI tapi dibangun rumah. Dari Woningen Park 3 beralih ke saya Woningen Park 2. Jadi Woningen Park 2 ini adalah area untuk perumahan kereta. masinis pabrik gula Perembun. Masinis itu maksudnya Masinis sopir kereta. Lori, supir lori. sopir kereta untuk pengangkut produk gula gitu. Jadi di sini ada beberapa bangunan. Termasuk di sini ada satu puing bangunan yang memang tinggal batu-batu, tinggal dindingnya saja. Jadi Oh, ini tinggal ini dinding lama tuh. Oh, ini nih. ya ini Kira ya Bisa lewat sini. di samping dulu. Mau transit dulu mungkin ke sana? Iya, bisa. Gedung Bobrok. Ini kita nyebutnya Gedung Bobrok dulunya itu di sini menggunakan Area pabrik di sini Woningen Park 2 itu untuk area rumah masinis pabrik gula Perembun. Swiker pabrik Perembun. Jadi silakan untuk Ini serius nih, kita boleh masuk sini. boleh Pak. Kita namanya Bendura. Di sini juga ada sumur. salah satu peninggalan sumur yang lama. Jadi masih Siapa yang haus minum di sini nggak bakal haus. Bening banget ya. ya ini juga masih digunakan sampai sekarang. Awas ada Pipa. pipanya. Kita menuju ke yang orang Pipa. di sini bilang adalah gedung bobrok karena memang kondisinya bangunan hanya berupa dinding-dinding saja. Jadi untuk atap itu sudah hilang semua. Wih, mantap. Edan lagi. Ujinya Ya di sini komen apa, kowe Pak? aja melayu lho ya. Lari kenapa Pak? Dulu udah pernah uji nyali di sini. Oh ya, Kita konten malam Jumat di sini apa Pak? boleh. Keren. Gila sih. Kenapa kurang atau ke center juga? Tapi kurang ketok, ora kuat ternyata cahaya handphone ya. Karena nyebar Pak, gak fokus. Tapi lumayan membantu lah. Lunyu, aduh. Licin. Oh ini dulu tapi rumah ya? Rumah dulu Pak. Wih, merinding. Ini rumah. Langsung merinding ya di sini. Satu unit rumah. Ini salah satu masinis pabrik gula Perembun yang bekerja untuk swiker pabrik Perembun. Syutingnya nih. Ya, Pak. Oke teman-teman, ini jalan-jalan gini beberapa teman mungkin yang bisa merasakan aura atau ya dimensi lain lah, ya kan mungkin lebih tajam. Tapi buat saya ya mengagumkan tuh apa? Bahwa kalau kita di dalam ruangan yang seperti ini cukup tua, kita tahu ini batanya aja dari mungkin puluhan atau sampai ratusan tahun yang lalu. Maka rumah ini, dinding-dinding ini udah ngelewatin berapa banyak zaman gitu loh, ya kan? Zaman mungkin Dan segede ini kayaknya zaman dulu rumah mewah ya Pak. makanya
Berarti kan istilahnya kayak dinding ini ngalamin zaman keemasannya dia dibangun untuk rumah tinggal para masinis, ya kan? Lalu sampai mangkrak seperti ini tuh rasanya pengalamannya banyak sekali, cuma dia nggak bisa cerita gitu loh. Dan kita cukup kagum untuk bisa ada di sini gitu loh. Bisa kerasa soalnya. Ya, betul. Pelengkungnya ya. Itu teknologi Romawi kan. Hah? Teknologi Romawi sebenarnya. Oh, Jadi menyusun ini batanya ya. supaya Dia kekuatannya, tekanannya berbagi. betul, Dia betul, membagi rata sehingga gaya itu bisa disebar. betul. Jadi kalau kita melihat ada yang Melengkung itu. tekanannya gede itu berarti kokian gaya. Oke teman-teman, ini rumah bangunan zaman dulu. Ini kalau Anda bilang sekarang batanya mungkin double, satu sisi sini, ya kan? Tapi orang dulu bilangnya ini satu bata, karena batanya ini harusnya dia diletakkannya melintang gini, ya. Jadi kalau sekarang rumah-rumah yang sekarang itu cuma dibilangnya setengah bata, ya. Apalagi kalau hebel itu mungkin ya batanya diberdirikan gini. Sekarang makin irit lagi. Dan ini desain-desainnya bisa dilihat itu pada ini kusen-kusen jendela ini itu tadi yang dibilang Pak Sigit, ini desain dari zaman Romawi, yaitu lengkung-lengkung gini, dan itu di tengahnya itu ada kayak batu penjurunya itu yang kalau itu dilepas yang lainnya ambruk gitu loh ceritanya itu. Nah mungkin dari komunitas itu KML ya. Tuan Kaverman itu adalah kepala pabrik gula Perembun. Jadi kepala pabrik gula Perembun dulu sekarang ditempati oleh Pak Lurah sekarang. Pak Lurah. Di sana kita akan ke sana ke kediaman Pak Lurah Perembun. Jadi memang secara garis besar desain dari rumah ini masih lengkap, masih utuh. Jadi masih bisa dilihat desainnya, masih menggambarkan masa lalu, romantika masa lalu di Perembun sebagai salah satu pabrik gula yang produksinya adalah nomor 2 di Jawa. Setelah ada satu pabrik gula di Jawa Timur yang nomor 1. Berarti ini paling besar di Jawa Tengah dong? Paling besar Produksinya ya? Sorry. Bisa ya? Rumah kediaman Pak Lurah Perembun yang dulu adalah gitu. Monggo kalau jadi kebetulan udah dibuka, monggo Mas Budi. Nah ini sekarang dimanfaatkan buat rumahnya ya. rumah walet. Ya. Ke kiri kan sih. Jemplung. Hati-hati. Ini kolam lele, engko nek kecemplung. Ini biasanya ditutup ini. Mana? Sini enggak dibuka ini kok kebetulan sekarang dibuka. Wih, lelenya banyak. Wih, ini mah gerame itu lele. Pintu-pintunya masih ada. Lakon ya Bu. Widih, awet semua. Guys, ini rumah walet ya. Lebih mahal dari Tapi emas rasanya ini, Pak. kayak rumah Batman ini. Wah, ini mahal banget ini, Pak.
Wah, ini mahal banget ini, Pak. Aku keluar-keluar dari waletman ini. Saya takut diein walet malah. Kena kotoran walet malah itu, Pak. Tabrak walet malah, Pak. Saya mau ngambil lihat sesuatu. Sinyali. Waduh, kena. Waduh, udah kejatuhan aku. Yang sama tidur utama itu selalu ada ini, sebenarnya ada bentuknya. Ini bisa memang selalu ada seperti ini. Cerita lisan itu untuk senjata api lewat untuk keamanan. Jadi kalau rumah tidur utama selalu disekatkan ada besi ini untuk rumah senjata. Wow. Jadi semua rumah-rumah di sini kita temukan hal yang sama. Oke. Mari kita coba semakin Ini kita ini ya, keluar. Udah dikena beberapa. atas. Aduh, kena lagi. Aduh, kena. Seliti apa anu? Bukan banget ya? Oh iya. Pak.